Salam, horas, menjua-jua, juah-juah, ahoy, jauh, salam keselamatan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat bertemu dalam channel Langsung Sitorus ini yang kita gunakan untuk menafsirkan, memahami apa yang menjadi perikop epistel pada tanggal 23 Maret tahun 2025 yang kita sebut juga Minggu Okuli. Dan sekarang melalui video ini kiranya persahabatan kita, pertemanan kita juga semakin diikat. Di Facebook tidak ada tempat lagi untuk berteman. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kita baca surat Paulus ke jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ditentukan dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Bagian dari perikop atau pasal yang berisi seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Kita baca 55 ayat 1 sampai 9 kitab Yesaya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati dan melakukan perintah firman Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang dia inginkan dilakukan orang lain juga. Tuhan Bapa Surgawi, bukalah dan cerahilah hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami dapat hidup dan
bekerja, berbuat sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam malam anak kita diberikan usul tema, bertobatlah agar tidak binasa. Tentu itu ditarik dari Evangelium pada minggu 23 Maret itu, yakni dari Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Di mana ada ayat di sana juga, bertobatlah agar kau tidak binasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesaya 55 ini merupakan pasal terakhir atau perikop terakhir dari bagian kedua atau jilid 2 daripada kitab Yesaya yang disebut juga sebagai Deutero Yesaya, dan pasal 56 sampai pasal 66 semakin diyakini sebagai Yesaya jilid 3 atau Trito Yesaya. Pembagian-pembagian itu dilakukan karena ada konteks sejarah ya yang sedikit berbeda-beda dalam kitab Yesaya itu. Kalau Yesaya 1 sampai 39 konteksnya adalah kerajaan Yehuda atau Israel Selatan, juga di zaman Hizkia ya, sebelum pembuangan. Juga itu zaman Yeremia juga. Tetapi Yesaya jilid 2 ini konteks sejarahnya sudah tentang rencana atau keadaan diizinkannya bangsa Israel kembali dari pembuangan setelah kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Kita ingatkan Raja Kores II dari Persia, kemudian Raja Media, Raja Darius dari Media itu. Dan Yesaya jilid 3 itu pasal 56 sampai 66 konteks sejarahnya Israel sudah ada di tanah Kanaan atau di tanah perjanjian. Dan kebetulan pasal 55 ini juga berbicara tentang rencana Tuhan mengikat perjanjian abadi, seperti Tuhan mengikat perjanjian kepada Daud, sehingga pasal 55 ini menghantar umat Tuhan kepada janji-janji keselamatan yang akan dinikmati oleh bangsa Israel di tanah perjanjian yang dimungkinkan untuk mereka tempati lagi. Mereka dibuang tahun 587 ya. Pembuangan pertama 597, pembuangan kedua 587, 70 tahun berada di dalam pembuangan seperti nubuatan Yeremia, dan atas usaha, atas kebebasan yang diberikan oleh Raja Kores, bangsa Israel diizinkan pulang. Ya, juga bangsa-bangsa lain juga diizinkan pulang ke tanah air mereka, asal mereka semula. Karena politik Raja Nebukadnezar sangat bertolak belakang dengan politik Raja Kores. Kalau Raja Nebukadnezar politiknya demi mencegah adanya pemberontakan, bangsa yang dikalahkannya ditawan ke Babel semua, diganti dengan penduduk lain. Memang itu agak berbeda dengan rencana Donald Trump yang akan mengganti penduduk Gaza dengan bangsa lain. Dan Raja Kores demi
kesejahteraan bangsa yang dijajahnya, raja itu mengizinkan semua bangsa-bangsa yang ditawan oleh Babel dulu pulang ke negeri asalnya, termasuk Israel. Dan secara khusus memang ada keistimewaan Israel itu, bahwa Kores sangat mendukung, ya, sangat mendukung pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem, yang dia akui juga sebagai Allah yang Maha Tinggi. Dan selanjutnya di zaman Darius ada dukungan untuk pembangunan pembangunan tembok Yerusalem dan pembangunan kota Yerusalem. Luar biasa itu. Itu semuanya berkat jasa bangsa Israel yang bekerja tekun sewaktu masih di bawah kerajaan Babel. Mereka ikut membangun Babel dengan setia, sesuai dengan nasihat daripada Yeremia, bangun di mana kota engkau berada, katanya. Karena kesejahteraan kota itu juga ada kesejahteraanmu. Dan sisa bangsa Israel itu yang ditawan bersama dengan Raja Yehoyakim ke Babel, setia membangun ibu kota Babel, setia membantu Raja Babel. Dan setelah kerajaan Babel merosot, mereka juga setia menyambut kedatangan daripada kerajaan Persia atau Kores. Jasa Daniel tidak boleh dilupakan di sana, ya. Itu luar biasa. Dan bukan hanya untuk membangun Bait Allah dan membangun tembok Yerusalem, bangsa Israel dibantu oleh Raja Kores. Juga perbekalan mereka untuk berada di Yerusalem, karena belum dimulai pertanian yang menghasilkan. Kerajaan Persia juga mendukung anggaran hidup daripada bangsa Israel yang kembali dari Mesopotamia itu ke Yerusalem, ke tanah Yudea. Dan itulah sebabnya, makanya Deutero Yesaya di pasal 55 ini dapat menyerukan, ya, orang yang haus, marilah dan minumlah tanpa uang, dan orang yang lapar, terimalah gandum tanpa dibeli, dan makanlah, minum anggur dan susu tanpa bayaran. Semua itu ditanggung oleh kerajaan Persia. Dan itulah luar biasanya gerakan yang dilakukan oleh kuasa Roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah bangsa Persia demi umat Israel. Hal yang tidak sangat terduga itu, ya. Dan tentu saja dari sini kita sudah tahu bahwa di zaman Yesaya sendiri, zaman Deutero Yesaya ini, sudah ada makanan bergizi gratis. Jadi bukan hanya pertama sekali seperti dilakukan oleh Presiden Prabowo kepada bangsa Indonesia, terutama untuk anak-anak dan ibu-ibu hamil sekarang ini. Jadi kita belajar dari Alkitab tentang makanan bergizi gratis itu. Tetapi selain makanan bergizi gratis itu yang digerakkan oleh kuasa Tuhan, kerjasama atas bangsa-bangsa, dengan bangsa Israel, dengan umat Tuhan, juga ada makanan rohani bergizi gratis, ya. Jadi bukan hanya makanan jasmani bergizi gratis yang disediakan Tuhan untuk umatnya melalui kerjasama negara adik kuasa kepada bangsa Israel yang setia kepada Tuhan dan setia kepada negara. Ada juga makanan bergizi, makanan rohani bergizi gratis. Tujuannya semua gratis agar
sehat jasmani dan sehat rohani lah itu ya. Mampu bekerja di tanah air sehingga menghasilkan sampai bebas nanti sampai tak usah lagi dibantu, disubsidi. Jadi mereka harus kerja keras selagi masih ada makanan bergizi gratis, sehingga tidak lagi bangsa lain yang mensubsidi mereka. Dan makanan rohani bergizi gratis ini juga harus dikerjakan, disediakan oleh hamba-hamba Tuhan yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan. Disitulah peranan Ezra ya, selaku ahli Taurat, dan juga Zerubabel selaku bupati, dan juga Jonathan selaku imam ya. Mereka harus bekerja untuk mempersiapkan makanan rohani bergizi gratis bagi umat Israel. Dan itulah juga yang juga dikerjakan oleh murid-murid Yesaya pada zaman keluar dari pembuangan di Babel itu. Mereka, bangsa Israel itu, demi pembangunan ekonomi mereka, diperingatkan agar mereka tidak membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan tidak menggunakan upah jerih payahnya untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ya, sekarang ini hal-hal seperti itu ada namanya totogileb, ya, bukan untuk roti itu, atau judi online sekarang. Kalau di zaman Yesaya ini, entah apa itu, agak sulitlah ditemukan bagaimana uang digunakan untuk yang bukan roti. Ya tentu saja mereka menggunakan uang mereka kepada hal-hal mungkin mempersenjatai dirinya, itu bukan roti itu. Karena sebenarnya mereka tidak perlu mempersenjatai diri, karena ada bangsa Persia, kerajaan Persia yang melindungi mereka. Ya. Jadi tidak mengenyangkan itu, melaparkan itu. Sama seperti sekarang ini, mempersiapkan diri, mempersiapkan negara dengan alat alutsista yang mahal-mahal, bukan untuk mengenyangkan itu, melaparkan itu. Ya. Yang penting bahwa tidak ada perang di antara sesama bangsa lagi. Dan itu sudah dijamin oleh kerajaan Persia, tidak ada perang sesama bangsa dalam kerajaannya. Sehingga tidak perlu membangun senjata-senjata bangsa-bangsa yang dirajainya. Tapi dalam menyediakan makanan rohani gratis itu, Yesaya menyerukan agar umat Israel mendengarkan Tuhan Jehovah Elohim. Ya. Karena apa? Tuntunan Tuhan Jehovah itu untuk membangun kehidupan sangat bagus, dan kalau itu diikuti, mereka bisa mendapat makanan-makanan yang baik, ya, dan mereka dapat menyediakan dan menikmati sajian yang paling lezat. Tidak ada yang paling lezat daripada hasil karya sendiri, hasil panen sendiri, hasil kerja sendiri, ya. Oleh karena patuh kepada Tuhan, ya kita juga harus begitu, ya. Makanan yang paling baik untuk kita adalah hasil kerja kita, hasil sawah kita, hasil perkebunan kita, hasil pertanian keperikanan kita. Dan sajian yang paling lezat adalah sajian yang kita sediakan tanpa berhutang kepada orang lain. Jadi negara kita, orang Israel seperti itu, walaupun mereka mendapat bantuan dari kerajaan Persia, mereka tidak berhutang, ya. Negara kita sekarang ini harus belajar tidak berhutang, agar makanan yang kita sediakan di rumah tidak menjadi makanan yang pahit, karena sajian kita itu hasil hutang misalnya. Jadi kalau setiap warga negara Indonesia sekarang ini dengan utangnya, yang utang luar negerinya yang sudah
3.500 triliun, ya. Ya sudah baiklah, kita setiap pribadi sudah berhutang sedikitnya 100 juta rupiah, kan kayak gitu. Tak tahulah kita bagaimana nanti presiden kita membayar itu. Kita doakanlah agar itu bisa dibayar. Jalannya untuk membayar itu sebuah harus bangsa umat Tuhan harus luar biasa kegiatannya, harus luar biasa rajinnya untuk memproduksi sendiri apa yang dibutuhkannya, apa yang harus dimakannya dan yang lain-lain. Ya, mendengarkan tentu saja harus menyendengkan telinga kepada yang berbicara. Jadi kalau menyendengkan telinga itu peduli terhadap dari mana suara itu datang, sehingga telinga itu diarahkan ke sana dan hati pun diarahkan ke sana untuk mendengarkan itu. Jadi apa yang dikatakan Tuhan harus didengar umat Israel waktu itu, dan juga apa yang dikatakan oleh Tuhan di zaman sekarang juga harus kita dengarkan. Harus kita sendengkan telinga kita ke sana, jangan lari-lari yang didengar. Ya, jangan pura-pura ada sekali 5 suara bisa didengar. Kadang-kadang kita ini merasa sekaligus mendengar suara Tuhan, mendengar suara iblis, mendengar suara kawan, sekaligus bisa masuk katanya. Ya, seolah-olah kita manusia luar biasa jenius, ya. Padahal semuanya hilang semua. Tidak ada yang lekat. Jadi kalau kita sendengkan telinga dan hati kita itu mendengar suara Tuhan, ya roh kita hidup, kan kayak gitu. Makanya kita hidup, agar kamu hidup katanya. Kayak mana bisa hidup kalau tidak disendengkan? Sama seperti motor-motor kita, kendaraan kita, kalau tidak dicokkan itu kunci dan diputar, seperti menyendengkan telinga, diputar ke arah suara yang datang, mana bisa hidup itu mobil-mobil dan motor-motor kita itu. Jadi agar kita hidup, ya, ini kuping kita ini diarahkan kepada suara Tuhan lah. Telinga hati kita juga diarahkan ke sana, dan Tuhan akan menstarter untuk hidup itu agar kita hidup, ya. Itu sangat penting agar kita tahu apa yang mau dijanjikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan mau mengikat perjanjian. Perjanjian itu dikatakan dengan suara, baru tertulis, ya. Baru kita jawab dengan suara, jangan salah jawab. Ya. Kalau Tuhan mengatakan kau adalah anakku, kita jawab kau adalah Bapakku, kan kayak gitu. Aku setia selamanya di hadapanmu, kan kita jawab begitu kan. Jadi itu tandanya kalau Tuhan berjanji seperti kepada Daud, ya, sungguh lama sebenarnya tahta Daud itu, sampai dari Daud hingga Sedekia, ya, di zaman pembuangan lebih dari 500 tahun itu. Tapi tahta Daud itu berhenti di sana karena dosa bangsa Israel dimusnahkan oleh musuhnya. Barulah karena sisa Israel itu diizinkan pulang, ya, dan tidak bisa lagi ada kerajaan Israel, ada kabupaten di kalangan kerajaan Persia, dan itu seterusnya sampai ke zaman Yunani, ke zaman Romawi, tidak lagi kerajaan, ya, dan di zaman Yesus lagi tidak lagi kerajaan, sehingga Tuhan betul-betul mendirikan kerajaannya, bukan lagi kerajaan seperti kerajaan Daud, tapi lebih tinggi dari situ dan lebih luas cakupannya dari situ, yakni kerajaan Tuhan yang dideklarasikan oleh Tuhan Yesus Kristus, didirikan di dunia ini. Kerajaan surgawi namanya, kerajaan Allah. Dan itulah, ya, di dalam kerajaan itulah Tuhan memperbaharui perjanjiannya yang abadi kepada umatnya, bahwa seluruh bangsa-bangsa harus menjadi umatnya, ya, karena janji kasih setia Tuhan
yang teguh dijanjikannya kepada Daud juga dinyatakan kepada seluruh umat manusia, berjanji bahwa Tuhan itu maha adil, maha baik, dan mau mengampuni dosa orang yang datang kepadanya, minta pengampunan dosa, dan menyediakan keselamatan kepadanya, atau bagi orang itu. Jadi, makanya Tuhan telah menetapkan Daud itu menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Ya, kita ketahui bahwa di zaman Daud tidak lagi hanya bangsa Israel 12 suku itu warga negara daripada Yahudi, daripada warga negara kerajaan Israel, melainkan segala suku bangsa yang berada di tanah Israel waktu itu dijamin kesejahteraannya, dijamin keselamatannya, dan mereka bisa sejahtera di dalam kerajaan Israel. Dan itu yang ditiru oleh Republik Israel yang sekarang, ya. Karena dalam warga negara Israel yang sekarang kan segala suku bangsa di sana, ada Arab, ada Drus, ada Maronit, ya banyaklah. Sedangkan orang Batak banyak menjadi warga negara Israel sekarang ini, ya, karena begitu indahnya hidup di sana, ya. Perjanjian abadi itu adalah perjanjian dan berdirinya kerajaan Allah, dan semua manusia berhak menjadi warga negara kerajaan Allah. Ya, kalau ditolak, ya kalau dia berada di luar kerajaan Allah, ya disepakkan aja itu, dibuang aja. Jadi segala suku bangsa, baik di zaman Daud bisa menjadi warga negara Israel, segala suku bangsa bisa menjadi warga negara kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus sekarang ini. Dan itu tugas kita, makanya kita disuruh untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, segala makhluk. Ya, beritakan Injil kepada segala bangsa, jadikan mereka menjadi murid Yesus Kristus, dan ajari mereka untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kan kayak gitu. Dimeteraikan dengan baptisan itulah itu, ya. Jadi tidak omong kosong yang dikatakan oleh Yesaya di sini bahwa bangsa-bangsa datang berlari-lari mengejar kerajaan Allah itu, yang dimulai di kalangan orang Israel dan sekarang menginternasional, ya, mendunia dan mencakup segala bangsa. Dan pintu undangan untuk masuk warga negara Allah itu terbuka sekarang dan diumumkan, ya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Israel pun datang kepada bangsa Israel. Sama seperti kita yang menjadi Kristen sekarang ini datang kepada bangsa umat Tuhan di dalam kerajaan Allah. Kalau orang Israel tidak mau bergabung dengan kita, itu dosa mereka itu. Mereka mengatakan, ya Tuhan kalian adalah Tuhan kami kok, untuk apa kita berkelahi, katanya. Sudah pernah kita berkelahi dan itu semua sia-sia, katanya, ya. Dan Tuhan telah mengagungkan kita, semua bangsa-bangsa yang mau menjadi warga kerajaannya. Itulah keagungan kita, ya. Jadi berbahagialah kalau kerajaan Tuhan itu punya warga yang multi majemuk, ya, dan harus hidup sejahtera dan ya makmur, adil. Ya, Tuhan kita itu hidup dan bisa, dia tidak mau datang kepada kita, tapi dia mau datang. Kita bersuka cita bahwa Tuhan selalu mengatakan bahwa saya adalah Tuhan yang Immanuel bagi kalian, katanya. Yang selalu bersama kalian, yang selalu bersama kita. Itulah zaman Tuhan rela dan mau ditemui. Tetapi kita tidak temukan itu kalau kita tidak cari, ya. Dan mencarinya pun jangan bodoh, ya. Jarum jatuh di rumah karena ada lampu teras di teras. Jarum yang jatuh di rumah dicari di teras itu yang terang itu. Ditanya yang mencari, apa yang kau cari? Jarum. Di mana jatuh? Di dalam rumah. Mengapa kau cari di situ? Karena ada lampu di sini terang, katanya. Kan bodoh itu. Jadi
Tuhan memang ada di daerah terang, ya, dan kita ditarik ke daerah terang itu, dan Tuhan berada di sana, bukan seperti jarum yang jatuh di dalam gelap-gelap. Carilah Tuhan di sana dan serukan namanya, ya. Makanya dalam Alkitab kita dikatakan bahwa bait suci itu adalah tempat Tuhan berada, walaupun dia bisa berada di mana-mana, omnipresence, tapi kita datang mencari di sana. Karena sudah berjanji, kalau kau datang ke rumahku, saya di situ. Tidak pernah absen. Jadi, carilah Tuhan itu di tempat yang lebih mudah ditemukan, ya. Memang bisa dia dicari di night club, kalau kita mau mencarinya di sana. Tapi harus dengan cara yang benar. Jangan lo akun di night club itu. Kau harus jadikan night club itu menjadi Tuhan, tempat yang berkenan hadir Tuhan di sana. Kalau Tuhan itu kan kudus, bersih, ya. Jadi kalau kotor, ya mana mau Tuhan datang situ, kan kayak gitu. Jadi hatimu pun kalau kotor, mana mau didengar. Jadi Tuhan itu maha kudus, ya. Maka kita pun harus kudus. Kuduslah engkau karena Tuhanmu itu kudus. Itu firman Tuhan. Cari Tuhan dengan kekudusan, karena Tuhan adalah roh. Makanya rohmu harus bekerja untuk mencari Tuhan itu, sehingga kita dapat temukan dia, ya. Sehingga karena di dalam diri Tuhan tidak ada kefasikan, tidak ada yang rasa atau jahat, ya. Makanya kita juga harus kembali kepada Tuhan dan meninggalkan segala kefasikan, ya. Kalau kita sempat menjadi orang fasik, tinggalkan itu. Itu namanya bertobat, kan kayak gitu. Tema daripada perlindungan kita kan bertobat agar jangan binasa, kan kayak gitu. Jadi zaman ini zaman Tuhan berkenan ditemukan dan bersama kita. Oleh karena itu, kita ini yang dilahirkan sebagai orang berdosa harus menyadari kita sebagai orang berdosa dan ingin selalu membelakangi Tuhan. Sekarang kita harus berbalik kanan gerak, menghadap Tuhan dan mengikut jalannya, ya. Karena apa? Kalau kita sudah menghadap Tuhan, dosa yang pernah kita lakukan itu diampuninya, sehingga kita berkenan di hadapannya. Tuhan kita itu maha pengampun dan maha penyayang, kan? Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, kata orang. Enak lagunya itu. Bapak Ibu saudaraku, kalau Anda sudah bertemu dengan Tuhan, harus kita sadari juga bahwa pikiran Tuhan, ya, bukan pikiran kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita, ya. Itu sangat berbeda sekali. Tetapi Tuhan tidak mau berjalan di jalan kita, tapi Tuhan mau menarik kita ke jalannya. Harus kita mau. Jadi agar rancangan kita tidak otomatis disetujui oleh Tuhan, ya. Coba sungguh terbalik, sungguh sangat luar biasa, sangat berbeda dengan angan-angan raja-raja Israel. Karena Tuhan mengatakan, ya silakan dibuang kalian, katanya. Sehingga Yeremia mampu mengatakan, ya rancangan Tuhan itu bukan rancangan jahat, tapi rancangan baik. Baca Yeremia 29 ayat 11 itu, sangat luar biasa. Tapi Tuhan menginginkan agar rancangannya itu kita bikin menjadi rancangan kita. Bagaimana caranya? Minta agar Tuhan membukakan rancangannya untuk hidup kita, dan dia mau itu.
Dia tidak menolak, gitu. Ya. Dan coba lihat, tanpa kita minta sudah Tuhan menyediakan jalan untuk kita agar kita hidup. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang kita tinggal menjalaninya. Jokowi sudah menyediakan jalan tol di Indonesia. Kalau kita tidak gunakan, untuk apa itu? Rugilah. Dan kita tidak bayar tolnya, mana ada uang membayar biaya membuat tol lagi. Jadi harus kita mau jalan di jalan Tuhan itu. Tuhan sudah sediakan. Dan dia mengajak kita, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Pikullah kuku, katanya. Karena kuk yang kuembankan adalah ringan, kata Tuhan, kan tidak berat, luar biasa itu. Begitu tinggi memang perbedaan daripada rancangan dan jalan Tuhan dengan rancangan dan jalan kita. Tuhan tidak mau menjalani jalan kita sendiri atau rancangan kita, karena itu tidak sempurna. Tapi dia inginkan kita berjalan di jalannya, dan rancangannya menjadi rancangan kita. Rancangan kesejahteraan. Bagaimana caranya mewujudkan kesejahteraan itu? Tuhan telah mengajarinya. Jangan boros, ya, hemat pangkal kaya, jangan berkelahi, kan kayak gitu. Bangun kota di mana kau berada, jangan nyinyir, pemerintah jangan korupsi. Itu kan rancangan Tuhan semua. Jalan Tuhan untuk menuju masyarakat adil dan makmur dan sejahtera yang dia inginkan dan dia janjikan dapat dinikmati oleh umatnya dimanapun dia berada, ya. Dan firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, ya. Seperti hujan yang turun dari langit menyuburkan tanah, firman Tuhan itu menyuburkan hidupmu. Tapi harus kau kenakan itu. Jangan simpan di para-para atau di bawah rumah, masuk. Jangan digunikan rancangan Tuhan itu. Tapi harus ditabur dalam kehidupanmu, kan kayak gitu. Kehidupan kita. Karena apa? Kalau firman Tuhan itu disimpan di lemari sehingga tidak bekerja, nanti lemarimu dipecahkan, hidupmu ditendang. Makanya jangan biarkan tersimpan firman Tuhan itu. Gunakan, ya, taburkan. Karena pasti firman itu bisa bekerja seperti akar pohon yang terus masuk dalam tanah, mencari hara dan menumbuhkan ke atas dan berbuah banyak, kan kayak gitu. Sungguh Tuhan memberikan sukacita dan menjanjikan sukacita yang luar biasa kepada kita. Makanya tidak ada alasan kita untuk mandele, tidak ada alasan kita untuk berputus asa, tetapi harus semangat senantiasa. Karena Tuhan beserta kita. Duri-duri yang pernah ada dalam kehidupanmu akan diganti dengan bunga-bunga dan buah-buah yang sangat indah. Ya. Bau yang menyelimuti hidupmu selama ini akan diganti dengan harumnya yang lebih harum dari gaharu dan cendana. Itulah karena Tuhan termasyhur di dalam tengah-tengah kehidupan kita. Dan semua berkat itu menjadi tanda abadi yang tidak akan lenyap dari kehidupan orang-orang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas perlindungan firman yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan itu dapat kami gunakan dalam kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu dan demi kehidupan kesejahteraan umat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, semoga semua bangsa-bangsa masuk menjadi warga kerajaan-Mu yang datang di dunia ini. Sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus. Amin.